Seorang gamer dijebloskan ke dalam penjara dengan tuduhan kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Bagaimana itu bisa terjadi? Kalau kamu penasaran sama cerita selengkapnya, tonton video ini beberapa menit ke depan. Jangan lupa untuk subscribe kalau kamu suka sama video ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video baru selanjutnya. Film ini berjudul Fabricated City yang rilis tahun 2017 di Korea Selatan. Aktor utama di film ini bernama Kwon Yo, mantan atlet taekwondo yang kini menjadi pengangguran. Dia menghabiskan waktunya sehari-hari dengan bermain game bersama teman-temannya. Suatu malam, Kwon Yo yang sedang bermain di sebuah game center menemukan sebuah ponsel di meja sebelahnya. Tak lama kemudian muncul panggilan dari ponsel tersebut. Ternyata itu adalah pemilik ponsel yang tanpa sengaja meninggalkan ponselnya dan meminta untuk mengantarkannya ke suatu hotel. Karena dijanjikan imbalan, maka dia menyetujuinya. Dan sesampainya di kamar hotel, ternyata si pemilik kamar sedang mandi. Jadi Kwon Yo diminta untuk langsung mengambil imbalannya di lantai atas. Setelah mengambil uang, dia langsung buru-buru pergi karena perasaannya tidak enak. Dan berawal dari situ, keseruan film ini pun dimulai. Keesokan paginya, saat dia terbangun, tiba-tiba datang polisi yang langsung menyergapnya. Ternyata dia ditangkap dengan dugaan kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap wanita pemilik ponsel yang tadi. Dan di kamarnya juga ditemukan sebuah pisau yang berlumuran darah. Loh, kok bisa? Apakah dia sedang difitnah? Atau apa yang sebenarnya terjadi? Simak video ini sampai akhir agar kamu tidak penasaran. Akhirnya dia mendapatkan hukuman penjara seumur hidup atas kasus tersebut. Pengacaranya yang bernama Min Cheon tidak bisa berbuat banyak karena bukti sidik jari dan hasil tes DNA yang tidak terbantahkan. Di dalam penjara, dia sering mendapatkan perlakuan kasar dan tidak adil dari penghuni di sana, termasuk dari Deokso, orang yang paling ditakuti di penjara tersebut. Dipukuli, dilecehkan, sudah menjadi makanannya sehari-hari. Sempat sesekali Kwon Yo melawan, namun hal ini ternyata membuat Deokso marah besar. Bahkan yang paling parah adalah Deokso pernah memberi hukuman dengan menyuruh anak buahnya untuk menyodomi Kwon Yo. Jelas hal ini membuatnya sangat stres. Sampai suatu ketika, ibunya datang ke penjara bersama Min Cheon untuk menginfokan bahwa si ibu menemukan bukti yang bisa membebaskannya. Di sini semangat Kwon Yo kembali lagi. Dia merasa hanya perlu bertahan di penjara tersebut sampai ibunya kembali membawa kabar baik. Namun tak lama kemudian, Min Cheon datang kembali seorang diri dan menginfokan bahwa ibu Kwon Yo sudah meninggal bunuh diri karena terlalu stres memperjuangkan kebebasan anaknya. Namun di sini Kwon Yo tidak percaya begitu saja. Dia merasa ada yang tidak beres di luar sana. Dia yang merasa emosi lalu berusaha kabur dari penjara. Dia dengan sengaja menusukkan pisau ke perutnya agar dibawa ke rumah sakit. Dan di perjalanan, dia melawan petugas sampai akhirnya dia menang dan bisa meloloskan diri. Setelah sukses kabur dari penjara, dia menemui Min Cheon pengacaranya untuk meminta pertolongan. Namun Min Cheon tidak bisa banyak membantu karena tidak mempunyai bukti yang cukup. Dari pertemuan tersebut, Kwon Yo tidak mendapatkan apa-apa, kecuali kalung peninggalan ibunya yang disimpan oleh Min Cheon. Akhirnya, dia memutuskan untuk meminta pertolongan kepada temannya sesama gamer yang bernama Yowol. Dan untunglah di sini Yowol adalah seorang hacker profesional dan tentunya akan bisa banyak berkontribusi menuntaskan kasus pembunuhan yang menimpa dirinya. Dan yang bikin aku salut di sini adalah tidak hanya Yowol yang terlibat, bahkan banyak temannya yang lain juga ingin membantu dirinya. Investigasi pun dimulai dengan mengecek rekaman CCTV di TKP pembunuhan yang didapatkan oleh Yowol. Di sini ditemukan sesuatu yang janggal, yaitu rekaman CCTV tersebut seperti sudah dimanipulasi dan tampak sebuah truk putih besar yang mencurigakan di lokasi sekitar TKP. Dengan kemampuan Yowol sebagai hacker yang mumpuni, bukan hal sulit untuk melacak keberadaan truk tersebut. Dan tanpa banyak membuang waktu, Kwon Yo serta temannya langsung mendatangi tempat truk itu berada, yang ternyata adalah sebuah tempat rongsokan mobil. Saat sedang mengawasi lokasi sekitar, benar saja mereka menemukan truk yang dicari.
dan tampak dua orang yang mencurigakan meninggalkan tempat tersebut dengan sebuah mobil, lalu diikuti oleh Kwon Yo. Mobil tersebut masuk ke dalam suatu rumah mewah, dan dua orang tadi datang mengambil peti yang ada di rumah tersebut lalu pergi. Sedangkan Kwon Yo menetap untuk mencari informasi, dan dia menemukan hal yang mengagetkan, yaitu terlihat isi rumah berlumuran darah seperti bekas TKP pembunuhan, dan terdapat beberapa orang yang membersihkan tempat tersebut agar seolah tak pernah terjadi apa-apa di situ. Adegan kembali ke tempat rongsokan mobil, memperlihatkan dua orang yang tadi sudah kembali dan memindahkan sebuah peti ke dalam truk putih yang tadi sempat dicurigai. Lalu truk itu pergi, diikuti oleh teman Kwon Yo. Ternyata peti tersebut dibawa ke sebuah gedung apartemen. Di sini peran kembali dimainkan oleh Kwon Yo. Dengan bantuan dari Yowol, dia bisa mendapatkan akses menyelinap ke apartemen tersebut dan menemukan kamar di mana peti tadi diletakkan. Dia yang penasaran dengan isi peti tersebut langsung membukanya, dan ternyata berisi sesosok mayat. Dan tak lama kemudian, lagi-lagi muncul orang-orang yang berada di rumah mewah sebelumnya. Kalau sebelumnya mereka membersihkan tempat yang terlihat seperti TKP pembunuhan, namun di apartemen ini mereka malah seperti membuat atau merekayasanya menjadi seperti TKP pembunuhan. Nah, bingung kan? Makanya tetap simak video ini sampai akhir, karena cerita serunya masih berlanjut. Setelah orang-orang tadi pergi, Kwon Yo langsung mengecek kembali tempat tersebut. Dan di sini mungkin kalian tidak menyangka-nyangka. Kenapa? Karena tanpa sadar Kwon Yo sedang dimata-matai dari kamera kecil yang ada di kamar tersebut. Dan di balik kamera itu adalah sorry, bercanda. Jadi di balik kamera tadi adalah si pengacara Min Seon. Oke, di sini aku akan jelasin singkat dari yang sudah aku ceritakan tadi. Jadi, beberapa orang tadi itu sedang melakukan rekayasa TKP pembunuhan. Dari yang aslinya di rumah mewah, lalu diubah seolah-olah pembunuhan itu terjadi di apartemen. Untuk apa hal tersebut dilakukan? Min Seon ini mempunyai pekerjaan sampingan yang bejat, yaitu memalsukan kejadian pembunuhan. Banyak orang-orang kaya termasuk pejabat yang tersandung kasus pembunuhan, dan karena tidak ingin tertangkap oleh polisi, maka mereka menggunakan jasanya agar pembunuhan tersebut dituduhkan ke orang lain yang tidak bersalah dengan cara merekayasa TKP pembunuhan dan meninggalkan sidik jari korban yang akan dituduh atau difitnah. Mungkin ini juga yang terjadi pada Kwon Yo. Selain itu, kita tahu di sini Min Seon adalah dalang di balik ulah tersebut. Namun Kwon Yo dan teman-temannya belum tahu atau belum menyadarinya. Kwon Yo yang kesal dengan rekayasa pembunuhan tersebut langsung memberikan pelajaran dengan menghancurkan tempat rekayasa TKP, dan tidak berhenti sampai di situ, bahkan dia juga meneror anak buah dari Min Seon. Ini keren sih menurutku, karena teman-temannya bisa menciptakan alat-alat perusak tersebut. Min Seon yang kesal karena telah diusik oleh Kwon Yo menyewa orang untuk menghabisi Kwon Yo, dan orang yang dipilih di sini adalah Deok-so, tahanan paling ditakuti di penjara tadi. Kwon Yo diculik, disiksa, dan akan dibunuh di suatu gedung tua. Untung saja Yowol menelpon polisi untuk menggerebek tempat tersebut, dan di sini Kwon Yo bisa kabur. Loh, kenapa kok kabur? Kan udah diselamatin polisi. Ingat ya, statusnya saat ini masih buron, dan jelas tidak ada tempat yang aman untuknya di luar sana. Di sini Yowol merasa curiga, kenapa bisa ada orang yang mengetahui posisi Kwon Yo dan melakukan kejahatan kepadanya. Lalu setelah dicek menggunakan alat detektor, tertujulah kepada sebuah kalung yang ternyata sudah dipasangi GPS. Yap, itu adalah kalung yang telah diberikan oleh Min Seon tadi. Mengetahui hal tersebut, akhirnya Min Seon dicurigai. Kwon Yo dan teman-temannya melakukan pelacakan terhadap bangunan tempat si pengacara itu biasa bekerja, dan tanpa sengaja ditemukan hal yang mencengangkan, yaitu tampak di dalam bangunan terdapat sebuah berangkas besar yang diduga menyimpan banyak data-data, karena terlihat juga banyak kabel besar yang menjulur di bawahnya.
Akhirnya Kwon-yo memutuskan untuk mendatangi bangunan tersebut untuk memberikan pelajaran kepada Min Cheon. Di sini aku puas banget karena dia bisa mengajar si bejat ini habis-habisan. Dan saat berada di dalam berangkas besar tadi, terdapat monitor touchscreen yang sangat besar, berisikan data-data kasus pembunuhan yang sudah dipalsukan. Tidak terkecuali kasus pembunuhan yang menimpa Kwon-yo. Terbongkarlah dalang dibalik penderitaannya selama ini. Saat sudah menancapkan flash disk dan akan mengcopy data-data tersebut, dia mendapatkan telepon dari teman-temannya yang sedang disandra oleh Deokso dan diancam akan dibunuh. Sedangkan proses mengcopy data tersebut membutuhkan waktu karena memiliki ukuran yang sangat besar. Dan akhirnya dia memutuskan untuk menyelamatkan teman-temannya daripada dia bebas dari kasusnya, namun teman-temannya celaka. Akhirnya dia mendatangi teman-temannya yang disekap. Dan tentu di sini terjadilah perkelahian di dalam kegelapan yang cukup keren. Dan di sini dia dapat memenangkan pertarungan tersebut dan menyelamatkan teman-temannya. Namun seluruh kota sudah heboh karena keberadaan Kwon-yo sudah diketahui polisi. Dia pun tampak bingung harus melakukan apa lagi, sehingga dia menyerah dan merelakan dirinya untuk ditangkap polisi. Dan di sini Min Cheon tampak sangat kegirangan melihat hal tersebut. Apakah cerita selesai sampai di situ dan berakhir tidak bahagia? Jelas tidak. Di tengah kegirangan Min Cheon berubah menjadi suatu kepanikan karena tiba-tiba datanya lenyap. Loh, kok bisa? Ingatkan flash disk tadi yang dipasang oleh Kwon-yo? Ternyata itu belum dilepas. Dan selama mereka sibuk dengan kasus penculikan, data-datanya sudah berhasil dipindahkan ke tempat lain. Wah, emang cerdik banget sih ini. Sedangkan teman-temannya yang sudah dibebaskan tadi menyiapkan siaran live untuk menyiarkan data-data video yang sudah dicuri dari Min Cheon. Singkat cerita, semua kasus terbongkar, kebusukan Min Cheon tersebar luas ke publik, Kwon-yo yang tadinya buron kini bisa bebas karena sudah ada bukti yang menyatakan dirinya tidak bersalah. Dan film ini berakhir bahagia. Terima kasih sudah menonton video ini. Pastikan kamu subscribe kalau suka sama video barusan agar tidak ketinggalan video-video seru lainnya. Kamu juga boleh request film untuk diceritakan dengan tuliskan di kolom komentar.